warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini, di samping kita diingatkan untuk zakat fitrah, sebetulnya kita juga dihimbau oleh Allah untuk mengungkit satu program Allah, program langit selain zakat fitrah, yaitu infak. Saya pikir penting juga infak ini kita upayakan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam Al-Quran surat 2 ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita lihat ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang terpelihara dari azab Allah, terhindar dari azab Allah. Orang yang bertakwa itu dia memiliki 3 syarat utama. Syarat pertama adalah ia beriman kepada yang gaib. Jadi keyakinan kita kepada yang gaib itu dinomor satukan di dalam ayat ini. Gaib yang tentu yang hakiki adalah gaib Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehidupan di sekitar kita banyak yang gaib. Jangan-jangan di masjid ini juga ada penunggu yang gaib. Nah, bayangkan orang yang kemasukan, coba kok bisa ngomong sendiri kalau bukan ada yang gaib. Dan kehidupan di sekitar kita justru lebih banyak yang gaib daripada yang nyata. Nah, ini keyakinan. Jadi pertama beriman kepada yang gaib. Yang kedua mendirikan solat. Wa yuqimunas sholah, mendirikan solat. Mendirikan solat. Solat apa? Solat yang 5 waktu hasil jemputan Rasulullah langsung menghadap Allah ketika Mi'raj. Kemudian di ujungnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dihubungkan lagi ketiga, yaitu dan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya menafkahkan, yunfik. Nah, Bapak Ibu, walaupun sebentar pagi ini kita mencoba mengungkit soal infak, program langit, program Tuhan. Di kalimat ini jelas kita lihat pertama ia menggunakan fi'il mudhari. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yu'minu bukan amanah tapi yu'minu. Uslub bahasa Arab setidaknya kalau sudah menggunakan bahasa itu fi'il mudhari itu bermakna itu adalah sifatnya rutinitas. Sekarang dan yang akan datang. Kita beriman kepada Allah adalah rutinitas sekarang dan yang akan datang. Sekarang dan yang akan datang. Tidak boleh sedikit pun kita lepas keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Wa yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Bukan aqamah sholat, tapi wa yuqimunas sholah. Artinya sholat itu senantiasa didirikan. Minimal dalam praktiknya, yaitu 5 kali dalam sehari semalam kita dirikan sholat. Mendirikan sholat tidak boleh 5 kali kita kerjakan 4 kali. Maka itu belum mendirikan sholat. Mendirikan sholat dari sisi praktiknya, yaitu 5 kali itu. Rutin. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yunfik bukan anfaqa, bukan fi'il madi tapi fi'il mudhari. Ini memberikan makna bahwa itu infak dilakukan secara rutin. Secara rutin. Kapan kita dapat rezeki, kapan kita dapat gaji, saat itu kita keluarkan. Kajian pertama. Kajian kedua menggunakan huruf ataf, waw ataf. Alladzina yu'minuna bil ghaib
wa yuqimuna shalah wa mimma. Dua-duanya huruf ataf. Itu maknanya apa? Sepaketan. Kalau yang pertama itu hukumnya sunnah, maka yang kedua, yang ketiga juga itu sunnah. Kalau yang pertama hukumnya haram, maka yang kedua, ketiga juga haram. Tapi kalau yang pertama itu wajib, maka yang kedua dan ketiga itu juga wajib. Nah, kita lihat, beriman kepada Allah hukumnya wajib. Mendirikan sholat hukumnya wajib. Berimpak hukumnya, ayo. Ini jelas sekali ayat ini. Itu kajian pertama. Loh, kapan kita mengeluarkan? Kapan kita mengeluarkan impak itu? Saat kita mendapatkan Allah, mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau PNS itu biasanya tanggal 1 sudah dapat rezekinya. Maka ada istilah dengan zakat profesi. Setiap bulan dipotong 2,5%. Di kanwil agama sudah dilakukan. Saya tidak tahu di sini. Banyak saya kira instansi yang sudah melakukan ini. Pemotongan gaji. Sebab kalau menurut haul dan nipas, haul dan nisab, itu tidak cukup-cukup. Mana lagi ngedit motor, ngedit mobil, ngedit untuk menikah yang kedua. Yang nggak bisa bersih harta benda kita itu, nggak pernah bersih gaji kita itu. Maka supaya pasti bersih, maka solusinya infak. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini salah satu solusi agar tidak terlalu ketat aturan fikihnya seperti zakat. Walaupun sekali lagi dalam hal ini ada yang memang ulama memang mengatakan itu adalah zakat dimaksudkan dengan infak di situ. Tapi ini jelas kalimatnya infak. Dikaitkan dengan ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah. Dijelaskan bahwa bagaimana infak, kedudukan infak itu. Wallahu ya'idukumul maghfirata minhu wa fadla. Ya. Orang yang berimpak, Bapak dan Ibu, Allah menjanjikan maghfirah, ampunan. Berarti berdosa kalau tidak berimpak. Allah menjanjikan maghfirah, ampunan. Orang yang mendapatkan rezeki dari Allah itu, menurut Allah dipastikan ada abu-abunya, ada yang kurang beresnya. Maka solusinya diberi jalan berimpak. Allah menjanjikan ampunan kepada orang yang berinfak. Kita analisis sosial, Pak. Saya yakin di sini ada yang jadi pedagang. Apa kira-kira untung pedagang itu 100% halal? Berani mengatakan 100% halal. Tidak pernah sedikit pun mengucapkan bohong. Iklan-iklan banyak nak kira-kira ini. Bilang, aduh, kau ni nawang dah di luar batas. Untung aku tak ada. Padahal masih banyak untung tu. Itu sudah ada abu-abunya itu. Abu-abu dosanya sudah ada itu. Asapnya ada walaupun apinya belum ada. Nah, maka pedagang kalau mau halal, hasilnya keluar 2,5%. Insya Allah jalan tok masjid itu. Jalan itu. Hitung. Karena tiap hari dapat itu. Kalau PNS sebulan dapat. Sebulan itu. Itu. Kemudian di sini ada yang pembohong. Ada ya. Oh, ada ya. Aku tidak ada, dosa dibahas. Iya.
Saya bekas kontraktor, ada kontraktor. Jujur saja, kontraktor itu kira-kira pekerjaannya jujur kah semuanya itu? Yang ngakal KTP lah, yang ini, yang itulah. Kalau tidak dapat, ini semuanya buram semua itu. Buram semua, Allah tahu. Tidak usah ngakal Allah. Allah tahu itu. Apa lagi ini? Mana ada anggota dewan tak? Ada anggota dewan di sini. Apa kira-kira gaji anggota dewan itu tunjangan itu 100% halal? Mau cerita gimana jadi anggota dewan? Banyak janji-janji yang tidak dipenuhi. Kalau nak berbohong, nak bisa bawa pulang hasil yang utuh. Susah bawa pulangnya. Ya makanya dan isi itu. Tapi ada solusinya, santai saja. Nah solusinya ada. Ada yang kerja tukang tak? Pekerja tukang sini. Saya ingin katakan pekerjaan tukang ini. Dia kontrak perjanjian dengan bos. Masuk jam 7, pulang jam 4 sore, dan istirahat 1 jam di siang hari sholat zuhur. Oke, masuk jam 7, tapi dia masuk jam 7.15. Sudah 15 menit korupsi. Pulang jam 4, tapi sebelum jam 4 sudah ngemas barang. 10 menit ngemas barang. Padahal sebenarnya masih kerja dia. Masih kerja. Atau datang memang jam 7. Begitu datang jam 7, bukan dia kerja, tapi ngasah gergaji, ngasah kampak, ngikir apa segala macam lagi. Merokok sebentar. Padahal dalam perjanjian kontrak tidak ada transaksi itu. Tidak ada. Kerja. Tidak ada itu. Nah, ayo, apa 1% halal itu? Itu dikasih makan anak bini. Mana guru sini, ada enggak? Para dosen ada. Maaf ya. Oh. Apa saya sampaikan enggak? Boleh. Boleh. Jangan sedih-sedih. Nah, guru, apa 100% halal kayak itu? Omong. Maaf. Kadang-kadang ngasih tugas anak bukan diperiksa, tumpuk atas meja. Ngakal anak. Ngasih nilai main kira-kira. Apa lagi? Jangan begitu. Iya. Lebih hebat lagi guru, karena ada banyak ngeridit. Main nitip catatan ya. Dunia modern masih pakai titip catatan. Padahal buka aja internet, selesai semua masalah. Masih. Dan nyuruh anak masuk awal, dia sendiri terlambat. Dikurangi enggak gajinya? Dikurangi enggak? Dikurangi enggak, Pak? Malah nanya, kapan? Ada nak THR ini? Ada nak aktif, apa nama itu? Tunjangan apa itu? Sertifikasinya ini. Kok lama benar aja? Nah, dia memikirkan hak tapi jarang meningkatkan kualitas kewajibannya. Ini. Kenapa saya ngomong? Ya setidak-tidaknya lah mantan. Itu guru. Ada yang PNS ini? Ada yang PNS ini nih? Ngaku. Ada tapi udah pensiun. Apa kira-kira gaji PNS itu 100% halal? Bau senyap. Mana Pak Khairuddin nih? Apa 100% halal? Ya, bolehlah kita mengklaim 100% halal. Tapi mari kita kaji. Maaf, kadang-kadang PNS ini sudah berjanji kepada negara. Masuk jam 7.30,
pulang jam 4, 7 jam setengah 1 hari masuk. Tapi kadang-kadang 7 jam, yang setengah jam tidak masuk. Kemana? Ngantar anak. Kemana? Ngantar bini. Bini yang mana? Bini yang ketiga. Mana-mana tak ada yang belanja ke pasar. Padahal tidak ada urusan itu. Tidak ada. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang ngakal perjalanan dinas. Ada yang tersinggung? Syukur bahwa tidak kembali ke jalan yang benar. Nah, Bapak-bapak sekalian. Jadi kalau saya melihat, Pak, tidak ada yang sempurna kita ini. Maaf, minta ampun lah sama Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Banyak salah. Ustadz kira-kira benar kan itu? Adakah Ustadz dibayar? Tidak mau, tidak boleh. Begitu tidak dikasih, bulan depan ada jadwal tak kuasa dia datang situ lagi. Kecil je tak kuasa, kau ngasih, aku ngambil sini je. Yang besar. Coba. Kok tahu pengalaman? Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Saya kalau saya analisis sosial fakta memang luar biasa. Kita nggak bisa keluar. Banyak masalah, banyak dosa hidup kita ini. Maka Allah memberikan solusi, jalan keluar. Jalan keluar. Infak itu adalah proses pembersihan rezeki. Per hari, per dapat rezeki dari Allah. Keluarkan 2,5%. Biar anak bini kita makan sehat, makan suci, makan bersih. Harta yang Allah berikan itu. Setuju nak kira-kira ni? Kecil suaranya. Setuju nak ni? Bagus. Bapak dan saudara sekalian, saya nyampaikan ini Pak. Materi ini saya sudah diskusi panjang dengan Kiai Haji Masudi. Bapaknya Nur Laila. Nur Laili. Laili. Siapa? Yang di Pontianak Pak. Boleh nak ini? Boleh. Boleh. Tapi hati-hati menyampaikan. Sebab banyak paham orang di situ. Katanya zakat itu kok. Itu. Tapi saya sempat dapat kalau kamu mengangkat itu. Udah berapa tahun materi saya sampaikan Pak. Maka ini bawa di Sanggau ini saya sampaikan hari ini. Insya Allah mulai hari ini berimpak semua. Jadi bukan hanya berzakat fitrah, zakat mal, tapi infak penting. Dan lagi pula kalau tidak ada solusi infak, kapan kita membersihkan harta? Apa nunggu haul dan nisab? Pegawai negeri tidak pernah bisa haul dan nisab. Bahkan DPR pun susah. Kenapa? Terlalu banyak konstituen. Mana ada untung? Bayangkan, ketat sekali aturan fikih kalau soal zakat. Zakat mal ketat sekali. Tapi kalau infak tidak. Nah, infak itulah investasi akhirat buat kita. Masih juga pelit kita. Benar kata teman kemenak kita, terlalu. 2,5% aja itu. Nah, di bulan Ramadan ini Allah ketuk jendela hati kita. Zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, dan juga infak harus kita lakukan. Kalau kita ingin barakah rezeki yang Allah berikan. Lagi pula kalau nak mengeluarkan, apa investasi akhirat kita? Apa kira-kira? Nah, maka tidak usah takut para ustadz-ustadz menerima amplop. Tidak usah takut. Kita jangan minta dan jangan diterima kalau amplop. Tapi isinya diambil. Tapi keluar 2,5%. Gitu. Udah keluar 2,5%. Selesai masalah. Itu Allah memberikan jalan keluar. Digandingkan dengan iman. Digandingkan mendirikan sholat. Dan berimpak. Bayangkan. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini kajian khusus. Dan saya yakin ada yang berbeda pendapat. Mohon maaf kalau berbeda pendapat. Tapi saya kepingin andaikan ini salah. Tapi ini setidak-tidaknya kita sudah mau mendekatkan diri kepada Allah, lebih ingin supaya rezeki dari Allah itu biar kita merasa puas bahwa itu halal. Tapi jangan pula sengaja tidak masuk kantor, nanti berimpak halal tuh. Itu beda. Itu khianat. Sengaja nak ngajar, khianat.
Beda, integritas dah hilang itu. Maksud saya tadi, karena kesibukan kita lain di luar, kita korbankan tugas pokok demi tugas rumah tangga, demi tugas yang lain. Ini perlu supaya diselamatkan gaji kita itu dengan berimpak 2,5%. Dan juga ingat, orang berimpak bukan segera marpirah, tapi wafatlah akan Allah tambahkan karunia-Nya. Barakah rezeki yang diimpakkan. Maka doa kita bukan minta tambah rezeki, tapi minta berikan rezeki yang barakah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan min wa barakatam fil rizki. Minta barakah, minta rezeki kita barakah. Rezeki barakah itu apa? Rezeki yang barakah ini banyak barakah, sedikit barakah. Banyak cukup, sedikit pun cukup. Ini rezeki yang barakah. Banyak pasti cukup, tapi sedikit pun cukup. Itu rezeki yang barakah. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk apa rezeki banyak kurang, rezeki sedikit jauh lebih kurang, berarti tidak barakah. Saya pikir itu sekedar kajian pagi kita. Terima kasih telah menerima kami datang. Kami sebenarnya tujuannya adalah pembinaan pegawai besok, Pak. Nah, tapi pagi ini kita untuk temu hati antara kami dari Pontianak dan Bapak yang ada di Sanggau ini. Saya juga lebih jauh dari Bapak lagi, dari Kabupaten Kapuas Hulu. Kebetulan ditakdirkan nyangkut di Pontianak. Jadi kita ini sama-sama hulu, Pak. Oleh karena itu sama-sama hulu harus tahu dan jangan saling ganggu. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.